Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas memahami regulasi kepegawaian part 2, yaitu tentang regulasi manajemen PNS. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ikuti videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. Regulasi pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki nilai dasar, etika profesi, profesional, hingga bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bab 1 mengenai ketentuan umum. Bab 1 terdiri dari 3 pasal. Pasal pertama mengenai penjelasan dan definisi dari sebutan atau istilah yang akan dipergunakan untuk peraturan pemerintah ini. Contoh, PNS atau pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Pasal 2 mengenai poin-poin penting dalam manajemen PNS. Sesuai PEP nomor 5 tahun 2014, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan. Pasal 3 merupakan berisi tentang posisi dan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan PNS yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Bab 2 tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan. Bab 2 terdiri dari 10 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama merupakan bagian umum yang menerangkan bahwa penyusunan dan penetapan kebutuhan, jumlah, dan jenis PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. Bagian kedua menjabarkan tentang penyusunan kebutuhan. Bagian ketiga mengatur tentang penetapan kebutuhan. Pasal-pasal dalam bagian ini membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan oleh pejabat terkait dalam menetapkan kebutuhan pegawai. Bab 3 tentang pengadaan. Bagian ke-1. Dalam bab 3 ini terdiri atas 8 bagian. Bagian ke-1 merupakan bagian umum. Bagian ini mengatur mengenai pengadaan PNS, baik untuk JA, JF maupun BJPT. Dalam pasal 17 mengatur tentang persiapan seleksi PNS, kementerian mana saja yang harus terlibat dalam seleksi PNS, serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia seleksi nasional. Bagian kedua yaitu perencanaan. Pasal 20 menyebutkan bahwa panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS, antara lain jadwal pengadaan serta sarana dan prasarana pengadaan PNS. Bagian ketiga adalah pengumuman lowongan. Dalam pasal 21 mengatur tentang muatan pengumuman yang harus disampaikan. Informasi lowongan yang diumumkan memuat setidaknya nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, alamat, dan tempat lamaran yang ditujukan, jadwal tahapan seleksi dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Bagian keempat adalah bagian pelamaran. Dalam pasal 28 mengatur tentang syarat umum yang harus dipenuhi jika ingin menjadi PNS. Di antaranya adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Bagian kelima mengatur tentang seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pasal 26 mengatur bahwa tahapan seleksi terdiri dari 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Bagian keenam berisikan tentang pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS. Bagian ini ditunjukkan untuk calon PNS yang sedang menjalani masa percobaan. Bagian ketujuh berisi tentang
pengangkatan menjadi PNS. Pasal 36 mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi CPNS jika ingin diangkat menjadi PNS. Pasal 37 menerangkan hal apa saja yang menyebabkan seorang CPNS tidak diangkat menjadi PNS. Salah satunya adalah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Bagian ke-8. Bagian yang terakhir yaitu bagian ke-8 yang membahas tentang sumpah atau janji pegawai. Pasal 39 menekankan bahwa seluruh CPNS wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Pasal 40 mengatur tentang bunyi dari sumpah atau janji jabatan. Pasal-pasal lain mengatur tentang ucapan sumpah atau janji pegawai yang beragama selain Islam. Bab 4 tentang pangkat dan jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam satuan organisasi. Bagian ke-1. Bagian ke-1 dari bab ini mengatur tentang pangkat dan jabatan. Pada pasal 47 disebutkan bahwa jabatan dalam PNS hanya JA, yaitu jabatan administrasi, JF, jabatan fungsional, dan juga JPT, jabatan pimpinan tinggi. Pasal 48 menjelaskan tentang nomenklatur dari masing-masing jabatan, sedangkan pasal 49 mengatur tentang cara mengisi masing-masing jabatan. B. Bagian kedua. Bagian kedua mengenai jabatan administrasi. Dalam bagian ini masih terbagi dalam beberapa paragraf. 1. Paragraf 1 membahas tentang jenjang, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari jabatan administrasi dan jabatan administrasi sendiri terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Paragraf kedua. Paragraf 2 mengatur tentang persyaratan dan pengangkatan jabatan administrasi, baik itu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Persyaratan yang diatur mulai dari kualifikasi pendidikan, kompetensi yang harus dimiliki, hingga evaluasi kinerja. 3. Paragraf 3 mengatur tentang tata cara pengangkatan dalam jabatan administrasi. Dalam pasal 56 mengatur tentang apa saja tugas dalam tahapan ini dan siapa yang bertanggung jawab. 4. Paragraf 4 mengatur tentang pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dalam jabatan administrasi. Pasal 57 menekankan bahwa seluruh pejabat di jabatan administrasi wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 58 menyebutkan bunyi sumpah atau janji jabatan. Pasal lainnya mengatur tentang siapa yang berhak melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan, serta proses pengambilan sumpah atau janji jabatan. 5. Paragraf 5 berisi tentang pemberhentian dari jabatan administrasi. PNS diberhentikan dari JA apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JA, atau memenuhi persyaratan jabatan. 6. Paragraf 6 berisi tentang tata cara pemberhentian dari jabatan administrasi. Pada bagian ketiga ini membahas tentang jabatan fungsional. Bagian ketiga terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf 1 berkaitan dengan kedudukan, tanggung jawab, tugas, kategori, jenjang, kriteria, dan akuntabilitas dari jabatan fungsional. Paragraf 2 berisi tentang klasifikasi jabatan fungsional. Paragraf 3 berisi tentang penetapan jabatan fungsional. Paragraf 4 berisi tentang pengangkatan dan persyaratan dari jabatan fungsional. Paragraf 5 berisi tentang tata cara pengangkatan pertama dari jabatan fungsional. Paragraf 6 membahas tentang tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan. Paragraf 7 membahas tentang tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian. Paragraf 8 membahas tentang tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi. Paragraf 9 berisi tentang pendelegasian pengangkatan dalam jabatan fungsional. Paragraf 10 mengatur tentang pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat fungsional. Paragraf 11 membahas tentang pemberhentian jabatan fungsional.
Paragraf 12 mengatur tentang tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional. Paragraf 13 berisi tentang rangkap jabatan. Paragraf 14 berisi tentang instansi pembina jabatan fungsional beserta tugasnya. Paragraf 15 berisi tentang organisasi profesi jabatan fungsional. Bagian keempat merupakan pembahasan mengenai jabatan pimpinan tinggi. Paragraf 1 mengatur tentang jenjang fungsi dan akuntabilitas dari jabatan pimpinan tinggi. Paragraf 2 mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam tiap jenjang jabatan tinggi. Dan paragraf 3 mengatur tentang tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. Paragraf 4 membahas tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi karena penataan organisasi. Paragraf 5 mengatur pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pimpinan tinggi. Paragraf 6 mengatur target kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi. Paragraf 7 mengatur pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi. Paragraf 8 mengatur tata cara pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi. Bagian kelima, mengatur tentang jabatan ASN, apa saja yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam bagian ini disebutkan bahwa hanya jabatan instansi pusat yang dapat diduduki atas persetujuan Menteri. Dalam bagian ini juga membuat alur pengisian dan juga syarat pengisian jabatan serta waktu pemberhentian bagi yang menjabat di jabatan sipil. Bagian keenam, mengatur tentang jabatan apa saja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat diduduki pegawai negeri sipil. Dalam pasal 161 dijelaskan bahwa pangkat atau jabatan PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyesuaian pangkat dan jabatan ditetapkan dengan keputusan Panglima Tentara Nasional atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan sistem informasi manajemen karir. Bagian ke-1 merupakan bagian umum mengenai penyelenggaraan karir kepada PNS dan juga tujuan penyelenggaraannya. Bagian ini juga membahas tentang sasaran, ruang lingkup, dan tugas dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bagian kedua, bab ini menjelaskan tentang pengembangan karir pegawai. Bagian ini memiliki beberapa paragraf. Paragraf 1 berisi tentang definisi pengembangan karir pegawai. Paragraf kedua membahas tentang rencana pengembangan karir pegawai. Paragraf ketiga mengatur tentang pengembangan karir pegawai. Paragraf keempat mengatur tentang petunjuk dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Paragraf kelima membahas tentang pola karir. Paragraf ke-6 mengatur tentang mutasi pegawai beserta petunjuk mutasi pegawai negeri sipil. Paragraf ke-7 berisi tentang promosi jabatan beserta aturan tentang jabatan apa saja yang dapat dibuka. Paragraf ke-8 membahas tentang tim penilaian kinerja PNS. Bagian ketiga, bagian dari bab ini merupakan bagian pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dalam jabatan. Bagian ini juga memiliki beberapa paragraf. Paragraf 1 membahas secara umum tentang pengembangan kompetensi termasuk definisinya. Paragraf kedua berisi tentang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan. Paragraf ketiga berisi tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan. Paragraf keempat membahas tentang evaluasi pengembangan kompetensi jabatan. Bagian keempat dari bab ini mengatur tentang sistem informasi manajemen karir. Sistem informasi manajemen karir merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Bagian ini juga memiliki beberapa paragraf. Paragraf ke-1 berisi pembahasan umum dan singkat mengenai sistem informasi manajemen karir. Paragraf kedua mengatur tentang sistem informasi karir nasional. Terima kasih. Bab 6 tentang penilaian kinerja dan disiplin. Bab ini memuat tujuan penilaian, petunjuk arahan penilaian, dan penjabatan yang berhak melakukan penilaian. Bab ini menegaskan kepada para PNS untuk disiplin dan mematuhi peraturan dan juga hukum. Bab 7 tentang penghargaan. Bab ini berisi tentang definisi penghargaan dan kriteria PNS seperti apa yang mendapatkan penghargaan. Bab ini juga membentuk penghargaan yang akan diberikan kepada PNS.
Bab 8 tentang pemberhentian. Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT. Bagian ke-1 dari bab ini memuat tentang dasar dalam pemberhentian PNS. Ada beberapa jenis pemberhentian yang akan diterangkan dalam beberapa paragraf. Paragraf 1 membahas tentang pemberhentian atas permintaan sendiri. Pemberhentian ini termasuk pemberhentian dengan hormat. Paragraf ini memuat pedoman dalam pengajuan pemberhentian dan apa saja yang menyebabkan pengajuan tersebut ditolak. Paragraf 2 membahas tentang pemberhentian karena mencapai usia pensiun. PNS yang berhenti karena mencapai batas usia pensiun termasuk PNS yang diberhentikan dengan hormat. Paragraf ini mengatur tentang batas usia pensiun bagi JA, JF, atau JPT. Paragraf 3 membahas tentang pemberhentian karena perampingan, organisasi, atau kebijakan pemerintah. Namun peraturan ini juga dapat memiliki tahap tertentu sehingga tidak langsung diberhentikan. Paragraf 4 membahas pemberhentian karena tidak cakap baik jasmani maupun rohani. Namun harus ada bukti bahwa pegawai bersangkutan mengalami masalah jasmani atau rohani sebelum dilakukan pemberhentian. Paragraf 5 membahas tentang pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang. Paragraf ini menjelaskan definisi dari penjelasan dari meninggal dunia, tewas, atau hilang. Paragraf 6 membahas tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Pemberhentian jenis ini termasuk dalam pemberhentian tidak hormat. Namun dalam peraturan ini memuat kriteria apa saja yang menjadi seorang PNS tidak perlu diberhentikan. Paragraf 7 membahas pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Paragraf 8 membahas tentang pemberhentian karena mencalonkan diri sebagai perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur atau bupati wali kota. Paragraf 9 mengatur tentang pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. Paragraf 10 memuat tentang pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai penjabat negara antara lain sebagai ketua, wakil ketua, anggota Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, negeri bukan sebagai duta besar atau yang berkuasa penuh. Paragraf 11 membahas tentang pemberhentian karena hal lain. Paragraf 12 mengatur tentang sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun. Bagian kedua tentang tata cara pemberhentian. Paragraf pertama, tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri. Paragraf kedua, tata cara pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Paragraf ketiga, tata cara pemberhentian karena perampingan organisasi. Paragraf keempat, tata cara pemberhentian karena tidak cukup jasmani. Paragraf kelima, tata cara pemberhentian karena meninggal dunia. Paragraf ke-6, tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana. Paragraf ke-7, tata cara pemberhentian karena melanggar disiplin. Paragraf ke-8, tata cara pemberhentian karena mencalonkan diri. Paragraf ke-9, tata cara pemberhentian karena menjadi anggota. Paragraf ke-10, tata cara pemberhentian karena tidak menjabat lagi. Paragraf ke-11, tata cara pemberhentian karena hal lain. Paragraf 12, tata cara pemberhentian karena penyampaian keputusan pemberhentian. Bagian ketiga dari bab ini mengatur tentang pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS. Paragraf pertama tentang pemberhentian sementara PNS. Paragraf kedua tentang tata cara pemberhentian sementara PNS. Paragraf ketiga tentang pengaktifan kembali PNS dan paragraf keempat tentang tata cara pengaktifan kembali PNS. Bagian keempat mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang menetapkan pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali. Bagian kelima tentang hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan. Bagian keenam tentang uang tunggu dan uang pengabdian yang akan diberikan kepada PNS. Bab 9 tentang penggajian, tunjangan, dan fasilitas. Bab ini menyebutkan bahwa PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Gaji, tunjangan, dan fasilitas selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 10 tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam bab ini mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua baik bagi PNS yang diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Bab 11 tentang perlindungan. Bab ini berisi tentang kewajiban pemerintah yang diberikan perlindungan kepada PNS. Bab 12 tentang cuti. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diberikan izin dalam jangka waktu tertentu. Bagian ke-1. Bagian ini memuat secara umum tentang pemberian cuti oleh PPK.
Bagian kedua membahas tentang jenis cuti yang akan diberikan, misalnya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan. Bagian ketiga, bagian ini merupakan penjabaran dari cuti tahunan, cuti yang menjadi hak PNS dan CPNS. Bagian keempat, bagian ini merupakan dari cuti besar yang menjadi hak PNS. Bagian kelima, bagian ini menjabarkan dari cuti sakit yang menjadi hak PNS. Bagian keenam, bagian yang menjabarkan tentang cuti melahirkan yang menjadi hak PNS. Bagian ketujuh, bagian ini yang menjabarkan dari cuti karena alasan penting yang menjadi hak PNS. Bagian kedelapan, bagian yang merupakan jenis penjabaran cuti bersama yang menjadi hak PNS. Bagian kesembilan adalah bagian menjabarkan tentang cuti di luar tanggungan negara yang menjadi hak PNS. Bagian ke-10, bagian yang tentang ketentuan lain terkait cuti. Contohnya, pemanggilan kepada PNS yang sedang cuti karena alasan dinas yang mendesak. Bab 13 tentang ketentuan lain-lain. A. Bagian ke-1. Bagian ini membahas tentang PNS yang menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non-struktural, seperti misalnya diangkat, dicalonkan, dan mencalonkan diri menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non-struktural. PNS dapat diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non-struktural antara lain: 1. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung. 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Non-Konstitusi. 3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. 4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. 5. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. Menteri dan jabatan setingkat menteri. 7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 8. Pejabat negara lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagian kedua. Bagian kedua dalam pasal ini mengatur tentang PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi penjabat negara yang dimaksud antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur. C. Bagian ketiga. Bagian ketiga dari bab ini adalah tentang hal kepegawaian PNS yang diangkat menjadi penjabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non-struktural. D. Bagian keempat. Bagian keempat dari bab ini mengembangkan tentang masa persiapan penususan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun. Sebelum diberhentikan dendang hormat dengan sebagai PNS dengan hak pensiun dapat mengambil masa perpisahan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN. Lumayan masa jabatan pensiun adalah paling lama 1 tahun. Bab 14 tentang ketentuan peralihan. Dalam bab ini memberikan petunjuk dan arahan selama masa peralihan dan peraturan yang sebelumnya ke peraturan yang baru. Bab 15 tentang ketentuan penutup. Bab 15 tentang ketentuan penutup. Dalam bab ini dibentuk bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 3 tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan. Permasalahan, Badan Kepegawaian Negara telah memberikan surat keterangan resmi kepada berbagai instansi pemerintah bahwa mereka akan mengadakan seleksi calon pegawai negeri sipil. BKN meminta para instansi pemerintah tersebut memberikan informasi terkait kebutuhan pegawai. Bila kamu adalah pejabat yang menyusun kebutuhan pegawai, apa saja yang harus kamu perhatikan? Penyelesaian
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 2 Pasal 5 disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun diatur berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS harus mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi kementerian atau lembaga. Menurut saya, permasalahan atau penyelesaian berhubungan atau berkesinambungan. Alasannya, karena saya selaku penyusun kebutuhan pegawai harus mendukung instansi pemerintah dan juga harus mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi kementerian atau lembaga. Terima kasih. Dalam sebuah instansi ada sedikit permasalahan. Widya adalah seorang PNS yang bekerja di lembaga administrasi negara. Widya saat ini sedang mengandung anak ketiga yang berusia 8 bulan. Bila Widya mengajukan cuti melahirkan, berapa lama cuti yang akan dia terima? Bila 2 tahun kemudian Widya akan melahirkan anak keempat, maka berapa lama cuti yang akan diterima Widya? Cara penyelesaiannya yaitu dalam Peraturan Manajemen PNS Bab 12 Pasal 325 bahwa untuk kelahiran anak pertama hingga ketiga, maka PNS berhak mengajukan cuti melahirkan yang lamanya 3 bulan. Maka di kelahiran anak ketiganya, Widya berhak mendapatkan cuti 3 bulan dan tetap menerima penghasilannya sebagai PNS. Namun, di kelahiran anak keempat, Widya hanya berhak mengajukan cuti besar seperti yang tertuang dalam Peraturan Manajemen PNS Pasal 325. Durasi pengajuan cuti besar paling lama 3 bulan. Tetapi di tahun yang sama dengan pengajuan cuti besar, Widya tidak boleh mengajukan cuti tahunan dan tidak ada pemotongan cuti sama sekali. Menurut saya, permasalahan dan juga penyelesaiannya kurang berkesinambungan. Karena di penyelesaiannya dijelaskan tadi Widya saat melahirkan anak keempat tidak boleh mengajukan cuti tahunan. Tapi itu bukan jawaban yang bagus. Dalam pasal 82 ayat 1 UK 13 tahun 2003 berbunyi, perempuan yang melahirkan berhak atas istirahat. Jadi kesimpulannya bahwa jika Widya melahirkan anak keempat, Widya berhak mengajukan cuti tahunan.